Ini adalah kisah tentang sebuah nama. Di sini, di sebuah desa tempatku hidup ini, ada banyak sekali hal yang terjadi. Dari yang jahat seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, hingga yang baik seperti sosialita dan beribadah, meskipun sudah sangat jarang. Di sini, aku bertemu dengannya, yang bahkan tidak dikenal meski bertemu sekian lama. Tapi kisahku bukan tentang ini. Kisahku sendiri saat itu aku mencoba untuk bersantai di teras rumah orang yang tidak kukenal. Perjalanan yang dimulai karena pikiranku sedang kalut tadi pagi itu membuatku capek. Akhirnya kuhentikan kendaraan di depan rumah orang yang kukira kosong ini. Bodohnya diriku saat itu. Sesaat setelah rokok yang kuhisap hampir habis, kulihat ada seorang gadis memarkirkan motornya di depan rumah tersebut. Aku matikan rokok itu dan kuangkat kepala sambil meminta maaf karena sudah merokok di depan rumahnya sembarangan. Setelah berbincang-bincang sejenak, aku ketahui namanya. Ya, hanya namanya saja. Selebihnya entah, tak terbenak di pikiranku untuk menanyakannya. Entah itu pekerjaannya atau tentang keluarganya. Aku juga tak pernah meminta nomor HP-nya, hanya mengetahui namanya. Tapi jangan kau tanyakan kepadaku siapa namanya, karena aku pasti menyamakan kepadamu. Tapi ini pun hanya sebuah permulaan kisah dariku. Dari perkenalan itu, aku sering bertemu dengannya. Entah karena terlalu beruntung atau memang kusengaja agar tampak seperti kebetulan. Dan selalu saja, jika bertemu entah di jalan atau dimanapun, aku berlama-lama mengobrol dengannya. Ngobrol seperti apa kawan lama atau baru berhenti setelah malam tiba. Aku merasa nyaman dengannya. Bisa jadi karena aku menaruh rasa padanya. Meski jika dilihat umurnya lebih tua dariku, aku merasa tak etis apabila seorang pria menanyakan usia kepada seorang wanita. Kami selalu membicarakan kehidupan sehari-hari. Dan tentang bencana alam, kecelakaan, pemerintahan, atau bahkan pengalaman masing-masing, diselingi humor dan candaan. Kadang kami saling meledek. Jika aku pernah ditanya apakah sudah punya pacar atau belum. Tentu saja aku jawab belum. Meski kadang saat sampai di rumah, aku selalu berpikir bagaimana rasanya kalau aku menjadi kekasih.
Hari ini aku kembali di rumahnya, menatap awan di balik jendela yang menunjukkan tanda-tanda akan hujan. Karena aku sudah di sana, jadi tidak terlalu dipermasalahkan. Sambil tersenyum, ia keluar dari dapur sambil membawa segelas teh hangat. Dan kami pun mulai mengobrol seperti biasanya, membicarakan macam-macam. Ia berkata karena ini Jumat, jadinya ia besok tidak bekerja dan akan membereskan rumah. Jujur, ingin ku membantunya, tapi aku takut untuk mengungkapkannya. Entah karena pengecut atau tidak tahu kebenarannya, akhirnya aku diam saja. Dan tiba-tiba aku ingin pulang. Sungguh bodoh deh ini. Sampainya di pos, aku langsung ganti pakaian dan tiduran. Aku terlelap dan aku terbangun entah jam berapa. Kunyalakan lampu dan kulihat jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Saat aku berpikir untuk keluar membeli makan malam, aku teringat kalau dompetku ketinggalan di rumahnya. Seingatku tadi di sana aku meletakkan dompetku di wastafel depan rumah. Langsung kupakai baju yang agak hangat. Niatnya agar terhindar dari masuk angin. Dan saat itu kukebut motorku ke rumahnya. Meski sudah gelap, itu tak masalah. Setelah perjalanan, aku merasa doaku dikabulkan. Meski malapetaka juga dimulai akibat terkabulnya doaku tersebut. Aku melihatnya sedang membersihkan meja, dan di dekatnya ada seseorang. Kupikir tamu, ART atau apalah pembantu. Kulihat ia terkejut saat aku mengucapkan permisi di depan rumahnya. Tanpa pikir panjang, aku bertanya, apakah ia menemukan dompetku yang tertinggal. Kulihat ia berpikir, lalu berjalan memasuki bagian dalam rumahnya. Lalu ia keluar dan mengambil dompetku yang ternyata ia simpan karena yakin aku pasti kembali. Setelah ia menyerahkan dompetku, lalu ia menyuruhku memeriksanya. Tiba-tiba, saat aku sedang mengecek isinya, orang yang tadi kukira tamu pun berdiri. Lalu ia mendekati sang wanita dengan pandangan bertanya-tanya. Sang wanita tiba-tiba mengajak sang pria bersama mereka. Benar ia berkata, "Ah, ini suami saya, perkenalkan." Dan kami pun berjabat tangan. Dengan aku yang entah kenapa langsung salah tingkah. Tiba-tiba aku merasakan suatu dorongan ingin ke kamar mandi. Setelah meminta izin, aku berjalan melewati lorong yang gelap dan sepi. Dan saat itulah aku melihat ada dua boneka yang sebelumnya tidak pernah ada di atas lemari tersebut. Boneka yang satu tersenyum manis dengan penampilan akan menakutkan. Sementara boneka
ruangan tersebut tidak memakai apa-apa, menyelingi kepadaku. Di depan dapur, tanpa dilihat siapapun, aku mulai merasakan sebuah dorongan. Aku mengambil pisau di sana dan menyelipkannya di balik pakaianku. Entah untuk apa, aku juga tidak tahu. Pikiranku benar-benar kosong. Aku pun keluar dari dapur dan pergi ke kamar mandi. Tanpa mendengarkan ibu wanita itu, begitu ia terjadi berbayang, tapi diam saja langsung berjalan ke arahku. Langsung saja kutusuk melewati tepat di jantungnya. Sambil tersenyum, aku mematikan lampu rumah mereka, menutup kedua luar, entah sadar aku berbisik, terima kasih airnya.